Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Triutami dengan NIMCA 1021054. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai regresi, hipotensi, grafik regresi, serta melakukan uji T di Excel. Di sini saya sudah mendapatkan datanya, dan untuk datanya saya mengambil deskripsi di salah satu universitas, di mana deskripsi ini membahas tentang kedisiplinan belajar dan hasil belajar, bagaimana pengaruh dan tidak berpengaruhnya kedisiplinan ini terhadap hasil belajar. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan data dan menulis hipotensi. Ketika sudah menulis hipotensi, langkah selanjutnya yaitu mengklik data di menu bar, kemudian klik data analisis untuk mencari nilai regresinya. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, langkah selanjutnya adalah mencari regression. Mencari regression, kemudian klik regression, lalu tekan OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk mengisi data input year-end, kita harus memblok data kedisiplinan terlebih dahulu dari atas tulisan sampai dengan ke bawah. Lalu tekan enter. Dan selanjutnya itu mengisi data input X-rank. Itu dengan memblok data hasil belajar sampai dengan data terakhir, kemudian enter, terus centang labels dan centang residuals, kemudian centang klik output trend. Nah, untuk output trend ini sendiri itu berfungsi sebagai untuk meletakkan data atau hasil yang sudah dihitung di Excel. Jadi bisa diletakkan di mana saja, bebas sesuka hati. Saya letakkan di sini, kemudian enter. Jika sudah mengisi seperti ini, maka yang langkah selanjutnya adalah OK. Kita ulang sekali lagi karena datanya tidak bisa. Maka akan muncul hasil seperti ini, yaitu summary output. Nah, di sini itu mencari nilai R-squared. Jika sudah muncul tampilan seperti ini atau hasil seperti ini, kemudian kita akan mewarnai atau menandai nilai tersebut dengan warna, dan di sini saya menggunakan warna kuning untuk agar kita lebih mudah melihat nilai yang akan kita bahas. Langkah selanjutnya, jika sudah selesai membuat regression statik, yaitu membuat grafik. Nah, langkah dalam membuat grafik ini cukup simpel, yaitu dengan memblok data kedisiplinan dengan data hasil belajar dari atas sampai bawah. Kemudian klik insert di menu bar dan pilih cards atau scatter, kemudian pilih grafik yang nomor 1. Maka akan muncul grafik seperti ini ketika sudah menekan. Lalu kita hapus tulisannya dan tekan di salah satu titik di dalam grafik ini, kemudian klik kanan, terus pilih add trend line. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika otomatis, maka dia akan tercentang linear. Jika tidak, kalian harus mencentang manual, yaitu linear. Dan juga kalian akan mencentang display equation on card dan display at squared. Kalian tinggal mencentang. Jika
sudah, maka akan muncul hasil di grafik seperti ini. Kita akan menghasilkan grafiknya, kemudian kita akan pindahkan grafiknya. Kita akan pindah grafiknya di sini. Nah, langkah selanjutnya setelah membuat grafik yaitu melakukan uji T. Kita akan pindah grafiknya terlebih dahulu. Biar bisa menyimpan uji T. Baik, langkah selanjutnya itu melakukan uji T, yaitu dengan mengklik data di menu bar dan data analisis. Lalu klik, kita mencari T-test2 sample measurement interval variance. Pilih yang ketiga, klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk mengisi variabel 1, kita memblok data kedisiplinan belajar dari atas sampai dengan bawah, data terakhir, kemudian enter. Begitupun dengan variabel 2, kita memblok data hasil belajar. Lalu centang labels, dan untuk nilai hipotensinya di sini kita masukkan nilai 0. Dan untuk output range-nya untuk meletakkan data di mana ini. Kita akan meletakkannya di bawah saja. Kita akan letakkannya di bawah grafik. Lalu klik enter dan kemudian tekan OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini atau hasil seperti ini. Jika sudah muncul hasil seperti ini, berarti langkah yang kita lakukan tadi atau cara-cara yang kita lakukan tadi benar. Dan tidak lupa juga kita mewarnai atau menandai T-tabel dan T-hitung, dimana yang ini adalah T-hitung dan ini adalah T-tabel. Jika sudah mewarnai, kita akan menulis biar lebih jelasnya. Ini adalah T-hitung. Yang di bawahnya adalah T-tabel. Jika sudah menandainya, kita akan menuju langkah terakhir, yaitu membuat kesimpulan dari uji T. Kenapa kita membuat kesimpulan dari uji T? Karena nilai regresi atau tabel regresi itu untuk mencari nilai regresi saja dan atau R-squared-nya. Jadi tidak dibuatkan kesimpulan, dan kesimpulannya dibuat di uji T saja. Baik, kita akan membuat kesimpulannya. Jadi kesimpulan di sini adalah berdasarkan uji T yang telah dilakukan, diperoleh T-hitung dengan nilai 9,902. Kita mengambil 3 angka di belakang koma saja. Nah, karena di sini nilai T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka kita akan memasukkan lebih besar T-tabel dengan nilai 2,2612. Karena
nilai T hitungnya lebih tinggi ketimbang T tabel, berarti hipotensinya tadi yaitu H1 dan H0 itu adalah oleh sebab itu di sini H1 diterima dan H0-nya ditolak. Kenapa ditolak? Karena kita bisa melihat dari nilai di T tabel dan T hitungnya. Sehingga kesimpulannya kedisiplinan belajar tadi H1 itu tidak mempengaruhi, berarti tidak mempengaruhi hasil belajar. Jika sudah membuat kesimpulan, berarti mencari nilai regresi dan grafik serta melakukan uji T sudah selesai. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.